Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu ya, bersama saya sendiri Supriyatna dan rekan saya Pak Andri ya. Di sini saya akan, mempraktekkan ya alur tirta ya, eee, di mana rekan saya itu Pak Andri ya, dia itu seorang guru SMA ya, guru olahraga, mempunyai masalah tentang kurang antusias ya, siswa yang beliau ajar, eee, hal ini dapat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas, kurang aktifnya anak-anak praktek olahraga ya, kemudian juga dalam pengumpulan tugas, hanya 40% dari jumlah siswa dalam satu kelas. Pak Andri ini ingin berdiskusi dengan saya tentang solusi apa yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapinya. Berikut ya dialog antara saya dengan Pak Andri ya sebagai coach. Ya, silakan Pak Andri. Selamat malam Pak Supriyatna. Selamat malam Pak Andri. Ini Pak Supriyatna nih, bolehkah saya meminta waktunya nih? Saya mau bercerita nih Pak Supriyatna ya, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini nih di kelas-kelas yang saya ajarkan nih kepada anak-anak seperti itu Pak Supriyatna. Oh gitu, baik Pak Andri. Eh, saya siap ya. Eh, ada apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya? Gini Pak Supriyatna nih, jadi gini Pak Supriyatna, akhir-akhir ini nih, saya merasa murid-murid di tiap kelas nih yang saya ajarkan ya, eee, yang saya rasakan nih dalam proses pembelajarannya itu anak-anak itu kurang antusias tuh Pak Supriyatna ya, Oh dalam gitu Pak. menerima pembelajaran dari saya nih Pak Supriyatna ya, khususnya di pembelajaran penjas gitu ya. Itu murid saya itu yang mengerjakan, tugas karena kan di dalam apa, eee, di pembelajaran olahraga itu kan ada materi dan ada prakteknya juga gitu kan ya. Untuk dinilai materinya itu anak-anak itu kurang antusias Pak Supriyatna, pengennya tuh langsung aja ke praktek gitu, padahal kan pas mau ujian, pas UTS atau, penilaian akhir semester itu kan kita, anak diwajibkan untuk mengisi soal-soal seperti itu Pak Supri ya. Oh gitu Pak. Jadi menurut Pak Andri, apa yang Bapak harapkan ya dari obrolan kita pada malam ini? Hmm, saya mengharapkan solusi nih Pak Supriyatna ya, pada perbincangan kita pada malam hari ini, yaitu atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid ya, yang saya ajar Pak. Oh gitu. Menurut Pak Andri, eee, mungkin ada beberapa hal ya yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Oh gitu Pak ya. Jadi seperti ini Pak, kalau saya nih, ingat kembali nih, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan mungkin Pak ya. Ya. Kemudian terlalu monoton mungkin dalam proses pembelajaran olahraganya. Saya terlalu untuk berbicara mungkin saya yang selalu menjelaskan kepada anak-anak, menerangkan di depan murid-murid saya gitu ya.
Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya nih, untuk berpendapat atau aktif berbicara terkait pembelajaran penjas seperti itu. Jadi saya banyak yang aktifnya ditimbang anaknya gitu, Pak Supriyatna. Oh, begitu ya, Pak. Mungkin ya, di sini anak-anak tidak antusias itu ada yang jadi penyebabnya ya. Kira-kira apa penyebabnya yang membuat, siswa-siswa Bapak kurang antusias dalam pembelajaran penjas, Pak? Menurut saya ini, Pak, ya, apa ya, kira-kira mungkin murid-murid ya, pasti sih ya menginginkan pembelajaran yang asik mungkin, Pak, Iya, tidak betul pasti, monoton ya, ya. dan tidak membosankan mungkin, Pak. Oh gitu. Jadi betul, Pak. Jadi, saya juga sependapat dengan Bapak ya, eee, anak-anak tentu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya, dan tidak membosankan ya. Eee, Lalu bagaimana pendapat Bapak ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu bisa asik belajarnya, bisa menyenangkan belajarnya, dan tidak bosan dalam kegiatan, pembelajaran, olahraga yang Bapak ajarkan? Oh, yang gitu ya, Pak, ya. Menurut saya ini gini, Pak, ya, ini mungkin ya, Pak, ya, Iya, Pak, lanjut. eee, menurut saya itu pembelajarannya itu harus berpusat pada murid, Pak. Murid diminta untuk aktif mungkin ya, Pak, ya, dalam setiap Ya, pembelajaran, ya. kemudian kayaknya mungkin harus ada ice breaking juga mungkin, Pak, ataupun game ya, supaya pembelajaran lebih menarik mungkin seperti itu, Pak. Oh iya betul, Pak. Jadi, eee, anak-anak harus diberi selingan-selingan ya, seperti ice breaking atau game-game ya, sehingga anak, akan lebih konsentrasi ya, Pak, ya. Lalu, mengenai tugas ini, Pak, ya, tugas yang Bapak berikan ya, mungkin di sini, tugas yang diberikan kepada siswa-siswa Bapak, eee, apakah penyebabnya sehingga, anak kurang antusias dalam mengerjakan tugas? Hmm, kemungkinan gini, Pak, ya, karena kan, tugas saya terlalu banyak mungkin, Pak, dan, berisi banyak pertanyaan mungkin, Pak, ya, tanpa Ya, ya. saya berikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu, eee, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya mungkin bisa menggunakan, buku trik yang ada di perpustakaan saja mungkin, Pak. Oh gitu ya, Pak, ya. Padahal, ya, menurut saya, eee, sumber belajar itu banyak ya. Mungkin ada sumber belajar lain ya selain buku itu, Pak. Terutama untuk pelajaran olahraga itu sumber belajarnya saya kira sangat banyak, Pak, kalau kita mau memanfaatkan. Adakah menurut Bapak sumber sumber belajar lain selain buku, Pak? Kalau saya pikir-pikir nih, Pak, ya, banyak juga kayaknya, Pak, ya, seperti sumber pembelajaran mungkin ya, di, Ya? YouTube mungkin gitu ya.
Iya, Pak. atau mungkin di artikel blog seperti itu ya, atau Iya iya. juga di tulisan-tulisan ilmiah di internet ya tentang, pembelajaran, atau juga mungkin kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren juga, Pak, seperti Oh, iya. TikTok dan Iya, Bapak. kemudian di IG juga, Pak. Mungkin seperti itu kayaknya, Pak, ya? Iya, Pak, betul sekali ya, Pak, betul. Jadi sumber belajar itu sangatlah banyak ya, Mhm sekarang itu kan, apa, sumber belajar terutama untuk pelajaran olahraga itu, kita itu untuk prakteknya itu banyak ya tutorial tentang materi pelajaran olahraga itu di mhm. YouTube itu banyak sekali, Pak, ya. Jadi apa, saya yakin ya Bapak bisalah, Bapak masih muda, semangatnya masih apa, masih menggebu, masih tinggi semangatnya. Saya yakin ya Bapak bisa apa, menggunakan sumber belajar lain ya, sehingga apa, anak-anak akan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Eee, Mmm, jadi iya, Pak. sekarang ya, dari apa, eee mungkin di sini Bapak punya rencana ya, rencana yang akan Bapak terapkan dalam mengatasi permasalahan siswa yang kurang antusias dalam kegiatan belajar. Mmm, yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran, Pak, ya, yang mengasihkan, Pak, dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti tadi, Pak, mungkin di video YouTube ya, Iya, kemudian Pak? TikTok, dan kemudian nih, yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak juga, Pak, Iya, yang membuat anak bosan tuh. Kemudian bentuk tugasnya saya akan coba nih, akan sesuaikan sesuai. dengan minat dan bakat murid-murid saya. Kemudian istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak. Karena kan, untuk di olahraga ini anak-anak banyak yang beragam ya, Pak, ya. Ada Iya, yang, apa, sesuai dengan diferensiasi, ada anak itu yang takut kepanasan, ada yang, apa, suka kepanasan terus, yang ingin aktif ke sana kemari, seperti itu. Sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, Pak, tetapi mereka memang senang tuh, Pak. Mengerjakan tugasnya, kemudian, menggunakan bentuk drama juga, Pak, ya, eee, seperti permainan-permainan di bola besar seperti itu. Mungkin bermain seperti peran ya, Pak, ya? iya, betul sekali. Atau kalau mungkin, kalau di olahraga itu ada bebentengan seperti itu ya, Iya, itu Pak, kan ada ini ya, iya bermain peran juga di sana, seperti itu, iya. Pak. Baik, Pak, saya sangat setuju, Kak, sekali ya, rencana Bapak itu sangat bagus ya. Mudah-mudahan Bapak bisa berhasil melaksanakan rencana Bapak ya. Apabila Bapak memerlukan bantuan ya, saya siap membantu Bapak, apa, membantu dengan pengalaman saya ya, membantu Bapak dalam apa, merealisasikan rencana-rencana Bapak tadi ya. Selanjutnya, dari rencana Bapak, eee, tentunya di sini perlu ya komitmen supaya Bapak, apa, fokus ya dalam apa, dalam menjalankan rencana ini. Mungkin aduh, apa komitmen Bapak, terhadap rencana yang dikemukakan tadi? Eee, komitmen, Pak, ya. Mungkin saya, berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran, Pak, yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk bereksplorasi materi sehingga, mungkin nantinya, Pak, murid-murid saya itu dapat menjalankan pembelajaran yang merdeka, Pak.
dan saya akan membuat seperti ini, Pak, nih, murid-murid, eee, akan menyenangi pembelajaran yang dibawakan oleh saya atau yang didampingi saya, kemudian saya akan bereksplorasi materi juga tanpa Ya, ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya, sehingga, tidak ada keterpaksaan seperti itu, Pak. ya bagus sekali ya Pak komitmennya. Saya juga sangat mendukung ya atas komitmen Bapak ya. Dan apabila Bapak membutuhkan bantuan saya, sewaktu-waktu jangan sungkan-sungkan ya, eee, untuk apa, minta bantuan kepada saya. Mudah-mudahan ya, rencana Bapak, ya komitmen Bapak bisa berjalan sesuai dengan harapan ya, dan bisa apa, berjalan lancar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan apa yang Bapak rencanakan dan apa yang Bapak komitmenkan. Oke, terima kasih Pak Supriyatna, apa, atas waktunya untuk sharing dengan saya, Pak Supriyatna, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Supriyatna, yang tadinya saya sudah mulai bingung, Pak. Sekarang Ya, alhamdulillah saya mulai, apa, bisa berintrospeksi kalau sudah, sharing seperti ini dan insyaallah, untuk di proses pembelajaran yang selanjutnya, saya akan melaksanakan apa yang, tadi kita, bicarakan seperti itu Pak Supriyatna. Terima kasih Pak Supriyatna. terima kasih. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.